semua, selamat datang di diskusi kita kali ini. Kali ini kita akan berdiskusi tentang tokoh Islam dalam pendidikan Islam. Jadi pemikiran tokoh-tokoh Islam itu bagaimana? Dan kali ini kita akan bahas 3 tokoh Islam, yaitu diantaranya ada Fazlur Rahman, terus Muhammad Amin Abdullah, dan yang terakhir Ismail Khaji Al-Faruqi. Oke, sebelumnya kita sudah kedatangan 3 narasumber kita yang luar biasa. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu dengan narasumber kita. Boleh dimulai dari Kak Zia? Boleh. Kenalkan, nama saya Nazia Al-Musid, biasa dipanggil Dia. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris Universitas Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Riza Tazkiatur Rahma, biasa dipanggil Tata. Saya sama seperti Mbak Zia dari program studi Tadris Bahasa Inggris UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan saya Sofana Asfaradana. Saya juga menempuh pendidikan di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid di program studi Tadris Bahasa Inggris. Wah, ternyata kalian seprodi dan satu kampus ya. Iya. Kalau boleh tahu asal tempat tinggal kalian di mana? Kalau saya sendiri di Batang ya, saya dari kota Batang. Kalau Kak Tata? Saya asli Pemalang. Kalau saya asli sini, Pekalongan. Oke, kita mulai diskusi kita kali ini. Oke, awal kita mulai bertanya-tanya dengan Kak Zia terlebih dahulu ya. Bagaimana sih pandangan Kak Zia tentang pemikiran Fazlur Rahman itu di zaman sekarang? Jadi gini, saya tuh pernah baca di salah satu buku karyanya Fazlur Rahman itu sendiri ya, dengan judul Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition. Jadi di buku ini tuh si Fazlur Rahmannya bilang kalau dia itu nggak pengen pendidikan Islam itu cuma tentang hafalan aja, tapi dia tuh pengen kalau pendidikan Islam itu bisa bikin kita mikir secara kritis dan juga nyambung sama zaman sekarang ini. Jadi kita tuh nggak cuma paham dari teks doang, tapi kita juga bisa pakai nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi penerapannya juga oke ya. Terus lanjut ke Kak Safana. Menurut Kak Safana, pemikiran dari Ismail Khaji Al-Faruqi itu gimana? Jadi menurut jurnal yang saya baca, yaitu di jurnal UIN Jakarta, Al-Faruqi ini itu terkenal dengan idenya yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan, yang mana beliau itu bilang kalau bahwasanya ilmu modern itu juga harus menyatu dengan nilai Islam gitu, nggak kepisah-pisah gitu kayak. Jadi pendidikan itu nggak hanya pintar secara akademis, tapi juga baik dalam moral juga adab gitu. Iya. Terus selanjutnya buat Kak Tata nih, saya mau tanya pemikiran Muhammad Amin Abdullah itu bagaimana ya? Nah, pemikiran Muhammad Amin Abdullah sendiri itu beliau mengajarkan kita supaya pendidikan Islam itu menjadi inklusif dan terbuka buat dialog. Nah, saya pernah baca dari jurnalnya beliau ya, tentang beliau yang judulnya Integration of Islamic Sciences according to Amin Abdullah and its implication for Islamic University. Pendidikan itu tuh harus jadi jembatan buat berbagai pemikiran dan tradisi yang berbeda-beda. Beliau juga bilang penting banget supaya siswa belajar dari pengalaman dan refleksi biar mereka itu bisa dapat berpikir dengan kritis dan gak cuma menerima ilmu secara pasif. Wah, menarik nih pemikiran dari tokoh Islam ini. Sekarang saya mau tanya nih, bagaimana sih penerapan yang diterapkan oleh tokoh-tokoh Islam tadi tersebut? Pertama dari Kak Zia dulu ini, penerapan pemikiran Fazlur Rahman itu bagaimana ya? Menurut saya itu kita tuh perlu bikin kurikulum yang lebih fleksibel dan nyambung sama zaman sekarang ini loh. Misalnya ya kayak masukin studi kasus yang relevan, sama ngajak siswa buat diskusi supaya mereka tuh nggak cuma hafal doang, tapi bisa ngerti cara pakai nilai Islam dan di dalam kehidupan nyata ini. Wow, menarik. Terus bagaimana sih tantangan terbesar bagi Ismail Khaji Al-Faruqi ini terus diterapkan di zaman sekarang? Tantangan terbesarnya itu apa?
Menurut saya tantangan yang paling susah itu gimana ya, zaman sekarang itu udah nyaman dengan kurikulum yang kayak nilai Islam sama nilai modernnya itu dipisahkan. Jadi kayak ya orang pintar tapi moral sama adabnya itu kurang gitu. Jadi kita itu harus apa ya, berpikir lebih keras gimana sih cara nyatuinnya itu antara nilai Islam sama nilai modernnya itu biar apa ya, nggak kepisah-pisah gitu. Wah, ternyata penangkapannya lumayan susah ya buat diterapin zaman sekarang. Sebelum kita tutup, ada sih nggak pesan-pesan dari kalian untuk pendidikan Islam di zaman sekarang? Ada nih Kak, pendidikan itu terus berubah ya dan terus menyesuaikan sama perkembangan zaman juga ya. Jadi kita itu harus bisa selalu belajar dan terus berinovasi supaya nggak ketinggalan gitu loh, nggak ketinggalan sama pendidikan zaman sekarang ini. Nah, saya setuju banget nih sama Kak Zia. Pendidikan Islam itu juga apa ya, menjadi alat untuk membangun karakter dan moralnya siswa gitu. Apalagi dunia sekarang itu udah makin kompleks ya. Benar. Dan saya juga mau bilang kalau penting banget buat kita jaga dialog dan terbuka sama pemikiran lain supaya pendidikan kita ini semakin kaya dan kita bisa semakin solid. Wah, sangat luar biasa ya. Luar biasa sekali bukan dari pemaparan informasi-informasi yang dipaparkan oleh narasumber kita kali ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, cukup sekian diskusi kita hari ini. See you next